Jum'ati utawi niate sholat Jum'ah. Jim jawab, ya utawi niatu sholatil Jum'ah. Sholli fardhal Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagaimana niatnya sholat Jum'ah? Niatnya sholat Jum'ah itu usolli fardhal Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Makmuman ya, gak ada adaan, karena sholat Jum'ah itu dilaksanakan secara berjamaah. Tuh. Usolli sholat sopo ingsun fardhal Jum'ati ing fardune Jum'ah. Raka'ataini kelawan ruang rakaat makmuman halih makmum lillahi krono Allah ta'ala halih mahuluhur sinten Allah. Allahu utawi Allah iku akbaru kang luweh gedhe. Jadi niatnya sholat Jum'ah usolli fardhal Jum'ati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi nggak bisa kalau kalian adaan, nggak bisa. Orang sholat Jum'ah tuh syaratnya harus berjamaah bi arba'ina dzukuran hararan mustatina ila akhir. Dia harus dilaksanakan cara berjamaah, beranggotakan 40 orang laki-laki yang merdeka, yang muslim mukallaf serta mukim. Tapi kalau misal gini, kalian mengikuti aturan yang dimana nggak mewajibkan 40 itu tidak apa-apa. Hukum itu ada banyak, sering saya katakan kan. Kalau di sini saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya ikuti gitu loh, apa yang saya yakini, yang saya taklidi kayak gitu. Kalau menurut madzhab Syafi'iyah itu 40 batas minimal. Kalau untuk yang lain tidak diwajibkan seperti itu. Makanya tadi saya katakan kalau untuk suatu daerah yang memang minim orang laki-lakinya bagaimana? Jadi kalau memang aslinya madzhab dia itu Syafi'i, ketika nanti akan melaksanakan sholat Jum'ah itu intiqalul madhab, berpindah madhab kayak gitu. Saya lanjutkan ke sholat jenazah. Sholatul janazati ai hadza utawi iki iku nerangake sholat jenazah. Sin soal madza utawi opo iku yajibu wajib opo dha lil mayyiti kedue mayit. Jim jawab yajibu wajib lahu kedue mayit iku tajhizu ngramut mayit. Fa wa huwa utawi tajhizu iku wasluhu ngetusi iku wasluhu ngetusi mayit wa takfinuhu lan ngulesi mayit wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnuhu lan mendem mayit wa dzalika utawi mengkono wasluhu ila akhir kulluhu ya sekabehane dzalik iku fardhu kifayatin fardhu kifayah. Untuk selanjutnya kita membahas tentang sholat jenazah. Bagaimana, apa yang diwajibkan, apa yang diwajibkan untuk mayit, apa yang diwajibkan? Yajibu lahu tajhizu, yang diwajibkan untuk mayit yaitu memandikannya, mengafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Itu semua dari mulai memandikan, mengafani, mensolati, mengebumikan atau mengubur itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu seperti apa? Sama seperti yang kemarin sholat jenazah, di mana hukum ini wajib. Ketika nanti ada salah satu yang sudah melaksanakan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu yang fardhu kifayah. Tapi bukan berarti kalau gugur kita harus mengandalkan orang lain. Gak usah lah, kita nggak akan bergerak kayak gitu loh. Maksudnya kadang tuh orang kalau tahu hukum fardhu kifayah dia tuh nggak terlalu merespon, nggak ada greget untuk gerak karena berpikir alah masih ada yang lain, nggak usah lah, nanti juga ada yang lain. Jangan seperti itu meskipun itu fardhu kifayah. Kayak gini, hukum syariat iya, hukum syariat emang harus ditaat, tapi untuk solidaritas itu menurut saya tanpa batas ya. Maksudnya sosialisasi itu juga perlu dilakukan kayak gitu loh. Misal ketika kalian beranggapan atau terlalu cuek dengan fardhu kifayah, nggak apa-apa, masih ada yang lain, biasanya juga ada yang lain kok. Kita terlalu mengandalkan orang lain, ya kalau orang lain yang biasa kita andalkan itu ada, kalau nggak ada gimana? Ini mayit bisa terlantar tuh nanti. Jadi selagi kita tahu kita bisa adalah untuk ikut apa yang kalian tahu, setahunya saja kayak gitu loh. Misal kalau memang dalam memandikan mengatakan itu memang nggak semua orang paham ya, tapi kan nanti ada yang mengarahkan seperti itu.
hendaknya kalian turun tangan. Karena apa? Kita berpikir dibalikan pada kita. Suatu saat nanti kalau aku mati pasti butuh orang lain. Kalau aku mati orang lain berpikir seperti itu gimana? Terlantar dong mayit saya, kayak gitu loh maksud saya. Jadi jangan berpikir fardu kifayah lah, nanti juga ada yang lain udah ya udah kayak gitu, nggak mau tahu. Bukan seperti itu. Fardu kifayah itu secara syariat satu sudah melaksanakan maka gugur kewajiban untuk yang lain. Tapi menurut saya kalau untuk apa ya, sosialisasi itu penting maksudnya. Jadi hendaknya kita tuh menyatu dengan orang lain kayak gitu. Jadi kita kembalikan pada diri kita. Kalau aku terlalu cuek dengan hal seperti itu, gimana dengan nanti kalau aku mati, jangan-jangan aku dicuekin lagi kayak gitu loh. Jadi sebisa setahu kita ikut kayak gitu. Sin soal maiku opo kaifiyatu sholati utawi tata carane sholat alal mayyiti ing atase mayit. Bagaimana kaifiyahnya sholat mayit? Bagaimana tata cara mensolati mayit? Jin jawab, al awalu utawi kang awal iku yanwi niat sapa al musolli wong kang sholat sholatan ing sholat alal mayyiti ing atase mayit ma'at takbiri ing dalem sertane takbir. Tata cara yang pertama ini tutorial untuk sholat mayit. Berarti kalau sholat mayit itu mayit ada di depan kita yang mensolatinya ya. Untuk sholat mayit, sholat jenazah itu tuh beda sama sholat yang lain. Kalau sholat yang lain kan ada sujud, ruku, kayak begitu, i'tidal. Ini enggak ada. Kalau untuk sholat jenazah enggak ada ya, kita cukup berdiri saja. Itu untuk sholat jenazah. Sholat jenazah itu beda dari yang sholat yang lain, kayak gitu loh enaknya. Kalau sholat sunnah, mau sholat rawih, sholat witir, sholat mutlak itu kan gerakannya sama kayak sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat jenazah itu beda, nggak ada yang namanya i'tidal tuh, nggak ada ruku nggak ada ya. Jadi cukup kita berdiri saja tapi dengan takbir 4 kali kayak gitu. Ini yang pertama, tutorial untuk sholat jenazah, tata cara. Yang pertama, ayanuyal musolli sholat alal mayyiti ma'a takbirin, yaitu berniat mensolati mayit bersertaan dengan takbir. Jadi yang pertama takbir sama niat usolli sholatan alal hadihil mayitati atau hadal mayiti kayak gitu. Kalau laki-laki itu hadal mayiti, kalau perempuan hadihil mayitati kayak gitu. Atau kalau sulit bisa ikut usolli sholatan alal imam kayak gitu boleh. Pakai bahasa Jawa boleh, nggak harus pakai bahasa Arab. Niat tuh bebas, bisa pakai bahasa apapun. Allah tuh maha mengetahui segala bahasa gitu ya. Enaknya dibilang seperti itu. Jadi kalau kalian mau melakukan ibadah alasannya nggak tahu niatnya nggak bisa. Kayak gini, kalau menurut saya ya. Untuk melakukan sesuatu ibadah atau perbuatan yang baik, kita nggak perlu menunggu sempurna. Terkadang ketika sesuatu itu sempurna, kita bisa mengabaikannya. Paham kan maksud saya? Kalau alasannya saya belum tahu ini, saya belum hafal bacaan ini, misal sholat Fatihah saya belum hafal, surat pendek saya nggak ada yang hafal, mungkin memang kalian baru mengenal hukum Islam, itu bukan alasan. Kita untuk melakukan sesuatu kewajiban atau melakukan sesuatu kebaikan tidak perlu menunggu sempurna, karena ketika nanti sesuatu itu sempurna bisa jadi kamu meremehkannya, karena kamu sudah apalah nggak apa-apa gini kayak gitu loh. Kita nggak tahu karena hati manusia tuh apa ya, mudah berubah-ubah, mudah terbolak-balikan. Jadi sebisa kamu bisanya Al-Fatihah sama niat doang. Itu sholatnya gimana? Gak apa-apa baca itu. Toh membaca surat pendek itu sunnah, bukan kewajiban dari sholat, bukan rukun kayak gitu loh. Nanti kalau kamu sedikit-sedikit paham. Jadi ibaratnya gini, kita nggak perlu menunggu sempurna untuk menjalankan, cukup jalankan sambil menyempurnakan kayak gitu. Kan nanti dimana kalian bisa, misal cuma bacaan Al-Fatihah, kalian melaksanakannya, menerapkannya, sesuatu tuh bisa karena terbiasa kayak gitu. Tapi sesuatu yang kita bisa tidak pernah melakukannya, itu lambat laun akan lupa atau sirna kayak gitu. Jadi kita lakukan sebisa kita sambil menyempurnakan yang belum kita bisa. Nanti apa yang kita bisa ini sudah sempurna dengan sendirinya kayak gitu. Jadi kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Kalau kita menunggu sempurna ini nggak bakalan jalan, yang ada sampai akhir hayat kita nggak bakalan sholat kayak gitu. Ya kalau kita belajar secara beruntun memang kita ditekan untuk fokus dan nggak ada sesuatu yang menghalangi. Misal kalau masih umuran sekolah ya, di usia sekolah kita bisa fokus tuh ke sekolah terus belajar ini nggak ada yang lain. Kalau udah usia remaja atau dewasa kita harus berpikir ke sana. Itu nanti kalau menunggu sempurna nggak akan ada waktu untuk kita melaksanakannya, nggak ada kesempatan gitu. Jadi sebisa kita dijalani
sedikit demi sedikit sambil